Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan manfaat bagi ahli waris jika tertanggung atau pemegang polisnya menjalankan bisnis di network saya. Oke, mari simak baik-baik ya. Yang pertama, kasus pertama dulu. Bagaimana jika pemegang polis dan tertanggung itu hanya penabung pasif? Ya, jadi contoh suami atau ayah, dia sebagai pemegang polis dan sebagai tertanggung. Artinya nanti ahli warisnya adalah istri dan anak. Ahli waris istri, anak. Oke, nah ayahnya ini baru bergabung 3 bulan. Ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Apa yang didapat oleh ahli waris? Ahli waris akan mendapat santunan asuransi jiwa. Jika ayahnya menabung 350.000, maka ahli waris akan mendapatkan 21 juta ditambah nilai investasi 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan itu ada di posisi 110.000. Jadi kurang lebih nanti keuangan yang diterima oleh ahli waris kurang lebih 21.110.000. Nah, ini kan baru 3 bulan. Lalu bagaimana dengan 4 tahun 9 bulan ke depan? Apakah harus tetap membayar? Tidak ya. Ini sudah tidak usah membayar lagi premi tiap bulan. Tuh ya. Nah, bagaimana? Apakah diuntungkan jika suami tiba-tiba meninggal dunia, kemudian ada yang memberikan santunan 21 juta seperti testimoni selama ini ya, untuk bantuan keluarga seperti itu. Nah, itu hanya sebagai penabung pasif saja. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kasusnya bahwa ayahnya ini sebagai pebisnis, baru 3 bulan menabung, ternyata sudah punya posisi, contoh posisinya tim agensi dengan komisi kurang lebih di 1,5 juta. Apa yang didapat oleh ahli waris, terutama istri dan anaknya? Yang pertama sama seperti yang posisi yang tadi, posisi sebagai nasabah pasif ya, kurang lebih ada di posisi 21,1 juta. Nah, oke. Nah, sama, cuma ditambah lagi. Apa penambahannya? Akan ditambahkan komisi 1,5 juta tiap bulan selama masih ada omset yang ada, jika melanjutkan ID yang sama. Contoh, meninggal dunia, nah kemudian istrinya nabung kembali sebanyak 350.000 mulai dari awal ya, mulai dari awal. Nah, karena mulai dari awal, maka posisinya akan menggantikan posisi atau kedudukan dari almarhum suaminya. Jadi nggak usah cari-cari orang lagi dari awal, hanya melanjutkan kedudukannya. Nah, tabungan ini nanti preminya secara investasi akan berjalan sebagaimana mestinya. Kewajibannya 5 tahun lagi. Nah, saldo investasinya juga sama. Nah, mulai lagi dari nol. Seperti itu. Nah, maka asuransi jiwanya juga akan ada lagi. Nah, jika ibunya meninggal dunia, maka ahli waris anaknya nanti akan tetap dapat 21 juta jika menabung 350.000. Jadi istilahnya suaminya mempunyai kedudukan atau punya posisi, kemudian meninggal dunia, maka posisi dan komisinya akan dikembalikan atau akan diberikan kepada istrinya jika istrinya membuka kembali polis mulai dari nol. Bagaimana? Luar biasa bukan? Kelebihan dari TN Network CHR yang bisa mewarisi kedudukan dan komisi almarhum suaminya. Ya, kalau seandainya kita sebagai PNS kemudian meninggal dunia, maka tidak secara otomatis anak kita akan mendapat jadi PNS, tidak mungkin. Tapi kalau di TN Network itu bisa didapatkan. Ya, komisi suaminya bisa didapatkan selama menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ya, untuk lebih jelasnya kita diskusi nanti di acara home sharing Anda masing-masing jaringan Anda.
Terima kasih, semoga bisa membantu video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.